Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah sejarah penulisan hadis pada abad ke-1 Hijriah. Ya, setelah kemarin kita mulai masuk ke pintu uh, ilmu hadis, ya. Apa itu hadis, apa itu ilmu hadis, dan bagaimana kedudukan hadis dalam agama Islam. Sekarang kita mulai masuk ke dalam sejarah penulisannya. Ya, sebelum kita mulai ke inti pembahasan, ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa tujuan kami dalam mengadakan kegiatan ini yaitu adalah mudah serial kajian online dengan tema mudah belajar ilmu hadis, ya, ditujukan untuk para atau orang-orang yang ingin mulai mempelajari ilmu hadis ini. Ya, untuk itu kami memang memulai pembahasan pada pekan-pekan pertama ini dengan pembahasan yang menjadi mukadimah, yang menjadi benar-benar menjadi pembukaan dan sebuah dasar yang penting, ya, untuk mempelajari ilmu hadis ke depannya. Karena ikhwati fillah rahimakumullah jami'an, ya, ilmu hadis mencakup banyak sekali ilmu. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa ilmu hadis itu terdiri dari dua secara umum, yaitu ilmu diroyah dan ilmu riwayah. Ya. Ilmu yang pelajari tentang matan dan ilmu yang pelajari tentang sanad. Ya. Ada sebagian teman-teman peserta yang menjapri ana, mereka ingin untuk mempelajari ilmu mustalah hadis, ya, pada pekan ketiga. Ya, silahkan bagi mungkin peserta yang ingin menanyakan tentang ilmu mustalah hadis langsung, tapi mungkin tidak pada majelis ini, ya mungkin bisa melalui Japri saja, ya, supaya teman-teman yang lain yang memang baru mulai belajar bisa memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Sebagaimana yang pertama kali juga kita sampaikan dalam flyer, ya, bahwa memang salah satu tujuan untuk mempelajari ilmu hadis itu adalah untuk bisa melihat, ya, bagaimana hadis ini, ya, bagaimana keadaan suatu hadis, apakah hadis itu sahih, ya, atau hadis itu dhaif atau lemah misalkan, ya. Tapi salah satu langkah untuk mengetahui itu selain pelajari ilmu mustalah hadis adalah mengetahui sumber-sumber referensi, ya, dari kitab hadis itu sendiri, dan ini yang insya Allah akan kita pelajari nanti di pekan kedua, ya, karena sudah tentu kita tidak bisa mulai untuk mencari jalur-jalur periwayatan hadis kecuali jika kita telah mengetahui kitab-kitab hadis itu sendiri, ya, di mana kita akan mencari hadis-hadis itu sendiri. Baik, semoga bisa dipahami. Jazakumullah khairan katsira. Baik, kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini. Bismillah. Ya, jadi sejarah penulisan hadis pada abad pertama Hijriyah, ya, dimulai pada semasa kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada tema ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Ya. Ternyata para ulama tidak sepakat bahwa hadis mulai ditulis, ya, pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama seperti Imam Az-Zahabi, ya, kemudian Imam Ibnu Hajar dan Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahumullah, bahwa orang yang pertama kali menulis hadis adalah Imam Az-Zuhri rahimahullah yang wafat pada tahun 1000 atau 124 Hijriah. Dan ini bermakna apa? Ya, ketika bahwa yang pertama kali menulis adalah Imam Az-Zuhri pada tahun yang wafat pada tahun 124 Hijriah, bermakna bahwa hadis diajarkan dari zaman Nabi SAW, ya, kemudian kepada para sahabat, ya, kemudian para tabiin,
sampai ke Imam Zuhri, yaitu dengan metode hafalan saja. Ya, jadi hadis sama sekali ketika itu ditulis, tapi ketika dalam satu majelis seperti ini, ya, tatap muka, ya, para sahabat misalkan mengajarkan para tabiin atau para sahabat lainnya hanya dengan bermodalkan hafalan, ya, tanpa memegang buku catatan sama sekali. Ya, dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Hajar, dan Imam atau Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Ya. Salah satu hal yang menguatkan pendapat ini adalah sebuah dalil, ya, atau sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Beliau mengatakan la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu, ya. Nah, di sini artinya adalah jangan kalian menulis dariku. Maka barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hapuslah. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Sebenarnya banyak jalan, ya. Sebenarnya banyak jalan lainnya tentang hadis ini, akan tapi semuanya lemah kecuali dari periwayatan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan sebenarnya Imam Bukhari dan Muslim ini juga berbeda pendapat. Ya. Adapun Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis ini berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, jadi bukan dari Nabi SAW. Kan tapi Imam Muslim mengatakan bahwa hadis ini yang mengatakan adalah Rasulullah SAW. Ini adalah dalil dari pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa hadis tidak ditulis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sempat menyinggung soal sahabat atau tabi'in, ya mungkin perlu saya jelaskan sedikit, ya, bahwa para sahabat itu, ya, ini istilah sahabat bukanlah berarti sahabat dalam bahasa Indonesia. Ya. Adapun dalam bahasa Indonesia sahabat adalah orang yang bermakna yang teman yang sering sekali untuk membersamai dia, ya. Memang ada benarnya dalam satu sisi, ya, tapi sahabat yang dimaksud dalam ilmu keagamaan Islam adalah orang yang membersamai Nabi, ya, dan ia beriman kepadanya sampai ia meninggal dunia. Ya. Ketika meninggal dunia, ia dalam keadaan Islam. Ya. Itu adalah definisi dari sahabat. Ya. Kemudian, sedangkan tabiin, siapakah tabiin? Ya, sedangkan tabiin itu mirip-mirip definisinya seperti sahabat, tapi yang tabiin temui adalah para sahabat itu sendiri dan bukan Rasul SAW. Ya, jadi tabiin adalah generasi setelah para sahabat. Ya, jadi sahabat adalah orang-orang yang memang hidup semasa Nabi SAW. Adapun tabiin adalah orang-orang yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, akan tapi mereka hidup bersama penerusnya Nabi SAW, yaitu adalah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang membersamai para sahabat, beriman dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, bagaimana dengan pendapat kedua, ya, tentang penulisan hadis dalam semasa kehidupan Rasul SAW? Pendapat ini disampaikan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Ya, beliau adalah salah seorang ulama, ya, yang memiliki banyak kali tulisan. Salah satunya adalah kitab Taqyidul Ilm, ya, Taqyid al-Ilm. Ya, beliau mengatakan bahwa penulisan hadis dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Seperti itu. Taib. Nah, apa dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya menulis hadis? Tadi kita lihat ada dalil, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasul SAW melarang, ya, melarang para sahabat lainnya untuk menuliskan selain daripada Al-Quran. Walaupun ternyata hadis itu tadi diperselisihkan oleh
Imam Bukhari dan Muslim, apakah perkataan ini ya bersumber dari Nabi Muhammad SAW atau bersumber dari uh, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri saja, ya tidak sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya adalah sebagai berikut ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, bahwa Rasul SAW pernah berkata kepadanya pada saat beliau sakit ya, itu nih bi kitab aktub lakum kitaban la tadillu ba'dah. Ya. Rasul SAW bersabda, bawakanlah untukku sebuah kitab ya, sebuah buku, supaya aku menuliskan untukmu sebuah kitab di mana kamu tidak akan tersesat selamanya jika berpegang teguh pada kitab tersebut. Dan yang dimaksud di sini adalah hadis, pelajaran-pelajaran atau perkataan-perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu dalilnya. Kemudian dalil lainnya adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ya. Beliau berkata, aku pernah menulis semua hal yang aku dengar dari Rasulullah SAW, yang maksudnya adalah hadis beliau, sampai beliau berkata, ya, tulislah ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada satu hal yang keluar dariku, ya dari mulutku, dari ucapanku, melainkan itu adalah kebenaran. Ya. Nah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ternyata Rasul SAW menganjurkan ya atau memerintahkan para sahabatnya untuk menulis hadis-hadis beliau. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari dua pendapat ini ya? Para ulama mengatakan bahwa larangan Nabi Muhammad SAW ketika itu ya ditujukan bagi atau khawatir, karena khawatir jika hadis beliau, perkataan beliau SAW akan menyamai Al-Quran ya. Jadi orang-orang atau sebagian sahabat saat itu akan lebih banyak menghabiskan waktunya ya untuk hadis Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan Al-Quran. Kemudian juga dikatakan bahwa kenapa terdapat larangan atau dibencinya penulisan hadis pada saat itu ya dikarenakan ada sebagian orang ya, ada sebagian orang-orang pada zaman Nabi Muhammad SAW yang belum bisa membedakan antara mana yang hadis dan mana yang Al-Quran. Ya, jadi khawatir keduanya akan tercampur. Ya, karena itu Rasul SAW ketika itu melarangnya. Ya. Tapi di sisi lain, ya, Rasul SAW juga membolehkan sahabatnya untuk menulis. Ya. Dan ternyata kita dapati banyak sekali ya, para sahabat yang menulis hadis. Yang akan saya jelaskan contoh-contohnya setelah ini. Penulisan hadis pada masa sahabat. Para peserta kajian online, rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata para sahabat radhiyallahu anhum mereka juga menulis semasa Nabi Muhammad SAW hidup. Ya. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Ya, karena dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, beliau mengatakan bahwa para salaf, ya, orang-orang terdahulu, ya, pernah menuliskan hadis-hadis. Ya. Akan tetapi mereka menulis hadis itu bukan untuk disimpan, ya. Bukan untuk disimpan, akan tetapi mereka menuliskan hadis itu untuk supaya hafalan mereka menjadi kuat, ya. Untuk melatih hafalan mereka. Ya, apabila hafalan mereka sudah kuat, ya maka mereka akan menghapus tulisan mereka sendiri. Ya. Supaya kenapa? Supaya mereka tidak berpegang teguh pada kitab atau pada buku,
ya, sehingga hafalannya menjadi lemah. Dan sebenarnya ini juga salah satu sebab ya dari larangan tersebut, ya, supaya kaum muslimin ketika itu kuat hafalannya, ya, tidak bergantung pada buku, ya, seperti itu. Kemudian salah satu contoh lainnya, ya, adalah salah seorang sahabat, Zaid bin Sabit, pernah menuliskan kepada Umar bin Khattab, ya, hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perkara waris, ya, khususnya dalam perkara kakek al-jad, ya, antara tentang pembagian waris untuk seorang kakek bagaimana. Di sini kita lihat bahwa Zaid bin Sabit, ya, mengikuti anjuran Nabi SAW untuk menuliskan hadis tersebut. Bahkan kita bisa mendapati bahwa salah seorang sahabat seperti Anas bin Malik pernah menganjurkan anak-anaknya untuk menuliskan hadis, ya, sampai beliau berkata, "Ya bunai, qayyidul ilma bil kitab." Ya, wahai anak-anakku, ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya. Kemudian beliau juga berkata, "Kunna la na'uddu ilma man lam yaktub ilmahu ilman." Ya, yang artinya adalah kami, ya, tidak pernah menghitung ilmu seseorang, ya, yang tidak pernah menuliskan ilmunya sebagai ilmu. Ya. Bagaimana maksudnya? Jadi sahabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau tidak menerima, ya, tidak melihat bahwa jika ada seorang, ya, yang belajar tanpa menulis, ya, orang yang belajar tanpa membuat catatan, dia tidak mengatakan bahwa orang itu sedang atau orang itu memiliki ilmu. Ini yang dikatakan oleh seorang sahabat Anas bin Malik. Baik. Kemudian salah satu bukti lainnya adalah para sahabat ternyata memiliki kumpulan dari hadis-hadis itu sendiri. Ya. Salah seorang sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau memiliki sahifah, ya, atau kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, selain itu ada juga seorang sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang memiliki sebuah sahifah juga, ya, atau sebuah kumpulan hadis yang dinamakan As-Sadiqah, ya, sahifah As-Sadiqah. Ya. Oleh karena itu kita lihat ternyata bahwa penulisan hadis ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan bahkan setelahnya juga pada zaman sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kita lihat, sudah bisa mulai kita lihat mana pendapat yang lebih mendekati ke yang lebih tepat, ya, mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Kemudian setelah itu, ya, tentunya para sahabat hidup, ya, dari sebelum tahun 1 Hijriah sampai yang terakhir adalah tahun 110 Hijriah, ya. Adalah kemudian dilanjutkan perjuangan mereka oleh para at-tabi'in. Nah, di sini ternyata para tabi'in, ya, juga kita dapati dari berbagai riwayat bahwa mereka juga menulis hadis, ya, menuliskan hadis-hadis tersebut. Nah, di mana salah satunya adalah yang sampai pada Imam Asy-Sya'bi, ya, salah seorang tabi'i, ya, beliau mengatakan, "Idza sami'tu syai'an faktubhu walau fil ha'id." Jika kamu mendengar sesuatu, ya, dari hadis, maka tulislah walau di tembok, ya, walau di tembok. Kemudian salah seorang tabi'i juga, Imam Hasan Al-Basri, ya, salah seorang tabi'in, dan beliau terkenal dengan zahid, dan bahkan beliau juga dikenal bahwa perkataannya itu sangat ringkas namun padat makna. Ya.
sebagaimana Nabi Muhammad SAW memiliki jawami'ul kalim, yang kata-katanya itu adalah ringkas, padat, tapi penuh dengan makna. Ya, beliau mengatakan, ma qayyidal ilm bimithlil kitab innama naktubhu linata'ahadah. Tidaklah sebuah ilmu, ya, diikat dengan catatan. Ya. Akan tapi maksud dari penulisan atau mencatat sebuah ilmu itu adalah supaya untuk nata'ahadah, ya, supaya bisa lebih kuat untuk bisa diingat. Jadi bukan tujuannya adalah penulisan itu sendiri, tapi tujuannya untuk supaya bisa lebih kuat ingatannya. Kemudian di sini Sa'id bin Jubair, ya, salah seorang mufassirin, ya, salah seorang tabi'i, beliau juga mengatakan, kuntu aktub 'inda Ibni Abbas fi sahifati hatta amla'aha, thumma aktub fi dhahri na'li, thumma aktub fi kaffi. Ya. Pernah Sa'id bin Jubair, ya, beliau adalah murid dari Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang banyak tafsir-tafsir itu berasal dari beliau. Ya. Sa'id bin Jubair ini mengatakan, ya, aku pernah menulis dari Ibnu Abbas, ya, sampai aku menuliskannya pada sendalku, dan bahkan aku menuliskannya pada telapak tanganku. Ya. Jadi di sini memang para sahabat benar-benar, atau para tabi'in benar-benar semangat untuk menuliskan, mencatat hadis-hadis tersebut, ya, supaya bisa lebih kuat diingatan. Dan ternyata dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata hadis-hadis, ya, dituliskan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian pada zaman sahabat, dan pada zaman tabi'in. Ya. Berbeda dengan yang dianggap atau yang sesuai dengan pendapat pertama, ya, bahkan sangatlah berbeda dengan apa yang dituduhkan oleh kaum-kaum orientalis, ya, kaum-kaum yang ingin menyerang umat Islam, ya, dengan mengatakan bahwa hadis itu adalah ciptaan atau karangannya Imam Bukhari, ya, karangannya Imam Muslim, ya, karangannya Imam Az-Zuhri. Ya, karena itu tadi yang melihat bahwa hadis-hadis itu terputus, ya, antara pada zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman Imam Az-Zuhri. Ya, dan insya Allah nanti pada pertemuan kelima kita akan mempelajari, yang mengenal beberapa pendapat dari kaum-kaum orientalis dan kelompok-kelompok lainnya yang mengenai hadis ini, ya, dan sejarahnya. Dan sekarang kita masuk ke kisah Umar bin Abdul Aziz dan Imam Az-Zuhri, ya, yang dimana dikatakan oleh pendapat pertama, ya, oleh beberapa ulama seperti Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar, dan Syekh Said Hasan Khan, yang mereka mengatakan bahwa penulisan hadis dimulai pada zaman Imam Az-Zuhri. Ya, jadi bagaimana ceritanya Imam Az-Zuhri mulai penulisan? Ya, bahwa ketika itu Umar bin Abdul Aziz, ya, salah seorang khalifah di masa Bani Umayyah, ya, beliau sangat terkenal dengan kezuhudannya, ya, dan Masya Allah kalau kita menggali kehidupannya dan juga masa kepemimpinannya, ternyata kita lihat bahwa pada zaman itu kaum muslimin berada dalam kesejahteraan. Beliau juga adalah salah seorang keturunan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi ketika itu Umar bin Abdul Aziz melihat bahwa banyak sekali para ulama, ya, yang meninggal. Ya, banyak sekali para ulama yang meninggal, jadi dikhawatirkan hadis-hadis itu menghilang. Ya. Dikhawatirkan hadis-hadis itu tidak bisa dikumpulkan, ya, supaya bisa berlanjut ke generasi berikutnya. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz meminta Imam Az-Zuhri ketika itu supaya bisa mengumpulkan hadis-hadis yang sebelumnya nih telah dikumpulkan oleh para sahabat, ya, dalam suatu kumpulan, dan juga para tabi'in dalam suatu kumpulan,
untuk bisa dikumpulkan semuanya. Ya, ketika itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada penduduk Madinah, "Unduru haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubuh, fa inni khiftu durusal ilm wa dhahaba ahli." Ya. Lihatlah kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tulislah hadis-hadis tersebut ya, karena aku khawatir ya hilangnya ilmu dan hilangnya para ulama. Ini kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Bahkan Imam Az-Zuhri ya mengatakan, "Laula ahaditsu ta'tina min qibalil masyriq nunkiruha la na'rifuha ma katabtu haditsan wa la adimtu fi kitabi." Kalau saja ya tidak ada hadis-hadis yang datang dari masyrik ya, dari timur yaitu dari Persia ya. Ketika itu ya dari Persia, di mana kami mengingkari hadis-hadis tersebut ya, dan kami tidak mengetahui jalur-jalur periwayatannya ya, atau bisa dikatakan hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang palsu ya. Aku tidak akan menuliskan hadis tersebut dan aku tidak akan mengizinkan penulisannya. Jadi kita lihat bahwa salah satu sebab banyaknya penulisan hadis disebabkan karena mulai banyaknya hadis-hadis yang palsu pada zaman Umar bin Abdul Aziz dan zaman Imam Az-Zuhri. Dan mungkin yang dimaksud dengan dimulainya zaman penulisan, izin minum dulu ya. Bismillah. Yang dimaksud dengan mulainya zaman penulisan adalah ketika itu Imam Az-Zuhri mulai penulisan secara luas ya, yang mencangkup banyak sekali hadis-hadis yang dikumpulkan. Tidak seperti pada masa sebelumnya, di mana hadis-hadis itu hanya dikumpulkan hadis-hadis miliknya saja yang salah seorang sahabat tersebut dapatkan ya, dan salah seorang tabi'in tersebut dapatkan. Tapi Imam Az-Zuhri di sini menuliskan hadis secara menyeluruh, yang menuliskan semua hadis-hadis yang terdapat pada ahlu Madinah, misalkan pada penduduk Madinah. Tapi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan untuk bisa mengangkat tangan atau menuliskannya di kolom chat ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena mungkin PowerPoint ini ya tadi yang bertanya memang tidak ada isinya. Ya insya Allah qadarullah tadi belum sempat karena beberapa hal belum selesai jadinya. Tapi insya Allah nanti setelah ini saya coba lengkapi dan khusus malam ini akan saya bagikan PowerPoint-nya ya supaya bisa jadi catatan peserta semua. Ada yang masuk dari Sendinia sebentar. Bismillah, maaf izin bertanya. Saya pernah mendengar kalau hadis dihapus karena khawatir tercampur dengan hadis yang diriwayatkan oleh para Rafidhah. Ya maaf itu bagaimana ya, apakah benar? Baik. Kalau hadis itu dihapus, ya, kalau yang saya ketahui ya, Allah Ta'ala alam, bahwa memang ketika hadis-hadis palsu yang diriwayatkan oleh kaum Syiah Rafidhah, para ulama hadis bisa melihatnya terlebih dahulu ya, dari orang-orang yang meriwayatkannya. Istilahnya ditakhrij terlebih dahulu. Ya, apakah memang benar hadis-hadis ini memang benar adanya? Ya. Mungkin hadis-hadis yang mungkin maksud dihapus ini adalah tidak dimasukkan ke dalam masdar atau referensi utama seperti Kutubus Sittah. Ya. Tidak, insya Allah tidak ada ya. Ya, para ulama mengusahakan untuk tidak memasukkan hadis-hadis yang lemah atau maudhu dalam kitab Kutubus Sittah. Baik. Kemudian ada yang ingin bertanya, silahkan. Afwan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Oh warahmatullahi. ya, antum dulu. Nggak apa-apa. Silakan Muhammad Zain. Nah, Ana belum paham. Pertama, Nabi SAW melarang untuk menulis hadis. Yang kedua, Nabi SAW memerintahkan menulis hadis. Hukumnya itu, hukum penulisan hadis sebenarnya bagaimana? Ya, Syukran jazakumullah khair. Ya, jazakallahu khairan. Tapi mengenai penulisan hadis ya, yang rojihnya adalah dibolehkan. Ya. Dibolehkan karena kenapa? Ya, karena pertama kita lihat bahwa hadis yang tadi saya sampaikan ya, la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhu ya. Janganlah tulis dariku ya, dan barang siapa yang menulis dariku selain dari Al-Qur'an maka hapuslah. Hadis ini diperselisihkan tadi oleh antara Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Ada dari jalur periwayatan lain, akan tapi jalur periwayatan lain itu dinilai lemah oleh para ulama. Ya, di sini kita lihat bahwa sebenarnya hadis ini tidak terlalu kuat ya, di mana tidak terlalu kuat di sini maksudnya adalah kita masih belum bisa menentukan ya, apakah hadis ini memang berasal dari Nabi. Ya, di mana apabila hadis itu berasal dari Nabi, maka konsekuensinya adalah memang ini adalah perintah syariat ya, adalah perintah syariat. Namun apabila perkataan ini ya, atau athar ini adalah berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, maka konsekuensinya adalah itu adalah ijtihad dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, karena melihat khawatir orang-orang ya yang di sekitar beliau radhiyallahu anhu menjadi lemah hafalannya, yang menjadi ketergantungan terhadap penulisan ya. Nah, ini. Ya, sedangkan tadi kita lihat bahwa banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menulis. Nah, sebenarnya tadi Anda sampaikan. Baik. Mungkin silakan yang lain. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, bagaimana tips dari antum, karena kan antum thalibul ilmi hadis ya, sering menulis kalau Rasulullah SAW. Sini saya ada verifikasi dari mustalah hadis saya ini bahwasanya makruh kata Al-Iraqi menyingkat sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kisah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau disuruh pelan-pelan, nanti faedahnya nggak tercatat, Syekh, kata beliau. Salawat juga faedah. Ya. Apakah salawat itu bisa ditunda penulisannya kita ketika merapikan catatan atau bagaimana? Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, itu cukup masyhur ya, cerita dari Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, bahwa menulis ketika kita mencatat ya, kita Nabi, biasanya kan perkataan guru itu cepat ya. Maka kita tidak sempat menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Cuman saya lihat ya, dan ini yang saya usahakan untuk praktikan ya, khususnya pada nama Nabi Muhammad SAW, saya usahakan untuk saya tuliskan ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kenapa? Karena selain kita menuliskannya, kita bersolawat, ya, maka insya Allah orang yang nanti akan membacanya juga akan membaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, maka baik orang yang menulis dan orang yang baca akan mendapatkan pahala. Tapi ketika kita hanya menuliskan SAW misalkan, atau tidak menuliskannya sama sekali, maka kemungkinan besar baik orang yang membaca atau orang yang menulis ya tanpa bersuuzon, ya, cuman ada kemungkinan untuk tidak bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini adalah salah satu yang dimaksud oleh Syekh Al-Utsaimin. Taib, ini qadarullah karena kurang dari 1 menit lagi akan berakhir ya. Jadi insya Allah untuk besok, taib, untuk besok insya Allah akan diperpanjang untuk waktu Zoom-nya. Insya Allah kita akan menyewa Zoom yang premium ya, sehingga tidak terputus di tengah jalan. Ya, apabila ada pertanyaan yang ingin lebih digali bisa untuk disampaikan. Dan juga ini ada pertanyaan, insya Allah nanti saya rencanakan ya untuk
kegiatan ini bisa terus berlanjut walaupun kegiatan KKN kami telah berakhir di akhir Juli ya. Masih insya Allah saya rencanakan untuk dilanjutkan. Insya Allah. Taib, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.